Ada seseorang dari pendeta Yahudi. Orang ini pada saat Nabi SAW mengutus utusannya memanggil masyarakat Muslim Madinah untuk berperang menghadapi Quraisy di luar benteng Madinah, tepatnya di wilayah Gunung Uhud, maka dia pun naik ke menara orang Yahudi, ya, namanya Khuwairik radhiyallahu anhu. Dia naik ke menara Yahudi lalu dia teriak-teriak mengatakan, "Hai Yahudi, kalian tahu Muhammad ini utusan Allah. Kalian temukan namanya di Taurat. Kalian sudah, bahkan kakek-kakek kalian hijrah ke kota Madinah ini untuk menunggu kedatangannya. Sekarang sudah depan mata kalian, kenapa kalian tidak beriman?" Maka mereka mengatakan, "Kami tidak yakin dengan dia." Lalu Khuwairik ini yang merupakan pendeta Yahudi mengatakan, "Tapi kalian temukan dalam Taurat, di ajaran Nabi Musa, kalau ada nabi di lokasi lain memanggil untuk berperang membela agama Allah, kita harus membelanya. Maka ayo kita bela paling tidak kalau tidak mau masuk Islam." Mereka juga mengatakan ini hari Sabtu, kami tidak mau berperang di hari Sabtu. Ini sebenarnya alasan saja. Maka Khuwairik tidak peduli lagi dengan orang-orang Yahudi. Dia sebenarnya pendeta Yahudi, ya. Dia datang ke masjid Nabi syahadat. Itu di waktu duha hari Sabtu tahun 3 Hijriah di perang Uhud. Subhanallah, setelah dia syahadat, dia ikut berperang. Dan dia termasuk yang mati syahid di perang Uhud itu. Uhud selesai sebelum duhur. Dan orang ini sudah meninggal. Waktu jenazah para sahabat dikumpulkan, ada jenazahnya Khuwairik ini, pendeta Yahudi yang baru masuk Islam. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat orang ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Syahadat di waktu duha. Kemudian dia meninggal sebelum duhur. Belum ada kewajiban sholatnya. Subuh dia belum masuk Islam. Duhur juga belum masuk waktunya, dia meninggal. Maka dengan syahadat saja, dia sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Yang kedua, masalah sholat. 5 waktu sholat. Berapa menit kita sholat, teman-teman sekalian? Kita tidak bicara masalah jalan menuju ke masjidnya dan pulangnya. Sholatnya saja 10 menit. 10 menit itu sudah lama kalau orang sholat, ya. Mungkin baca sedikit panjang ayat. Anggaplah 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. 50 menit. Waktu kita sehari 24 jam. Kalau dipotong 50 menit sholat wajib, kita nggak bicara sunnahnya, maka kita masih punya 23 jam plus 10 menit. Waktu bisa beraktivitas yang lain. Sholat ini bukan hal yang harus jadi beban bagi setiap muslim. Terbalik, dia adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Bayangkan teman-teman, kalau dalam setiap hari kita dipanggil oleh presiden ke istananya hanya untuk menghadap saja, ngobrol, berinteraksi dengan dia. Bagaimana bangganya seseorang dipanggil oleh pemimpinnya. Atau mungkin kalau kita di kantor, dipanggil oleh atasan kita dalam satu hari 5 kali, hanya untuk ngobrol, ketemu sebentar terus bisa lagi, dipanggil lagi. Ada kebanggaan tersendiri. Sholat itu komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya para salafus saleh sangat gembira kalau menunggu waktu sholat. Jauh sebelum sholat mereka sudah persiapkan diri lalu mereka hadir di sholat itu. Bukan beban. Dan ini adalah absensi. Seseorang hamba absen dengan Tuhannya. Iya, saya hadir gitu. Maka sholat bukan beban. Walaupun dikerjakan 5 kali sehari. Dan kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah dia. Riwayat lain akan membantu amal-amal lain. Dan kalau sholatnya rusak, maka rugilah dia. Riwayat lain akan mengganggu ibadah-ibadah yang lain. Sudah tahu belum teman-teman sekalian hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Mudhir dalam kitab Taghrib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci, beruduk, kayak kita sekarang dari hotel pun kita beruduk, kemudian dia datang ke masjid lalu dia sholat 5 waktu wajib, sholat wajib, maka dia pulang mendapatkan pahala seperti haji. Ini haji ini kita bisa dapatkan di setiap sholat kita 5 waktu sholat itu. Asal betul-betul dikerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ringan, ya, dan keutamanya besar. Zakat yang ketiga kita sudah tahu sama-sama, setahun sekali. Syaratnya pun selain setahun sekali bagi yang mampu saja. Itu pun ada syaratnya, haul dan nisab. Masa setahun dari harta itu, dalam 1 tahun hartanya Bapak Ibu sekalian itu bertahan stabil di nisabnya. Nisabnya 85 gram emas. Jadi misalnya
bulan Ramadan, bulan Syawal, atau kita muda kalau di Masehi misalnya, walaupun kita hitungnya Hijriyah ya, bisa dari Januari ke Januari, Januari, Februari, Maret, sampai nanti Januari lagi, stabil ya. Harta kita itu berada di 85 gram emas nisabnya. Lalu baru dikeluarkan 2,5%. Kalau misalnya dalam setahun itu, bulan Januari stabil, kena nisab 85 gram emas, kemudian Februari sama, Maret sama, bulan Mei turun bulan Mei, harta kita tidak mencapai 85 gram emas, maka berarti hitungan zakat awal batal. Dimulai kapan lagi? Dimulai kalau nisabnya kembali lagi. Misal bulan Juni kembali lagi nisabnya 85 gram emas. Mulai dihitung bulan Juni lagi 1 tahun ke depan. Selama belum sampai 1 tahun nisab itu stabil, maka nggak ada zakat bagi orang itu. 2,5%. Artinya kalau 100 juta hanya 2,5 juta. Dan fungsi zakat mensucikan harta. Mensucikan harta. Seperti kami misalnya buka restoran, yang teman-teman kemarin manasik, kan kami nggak pernah tahu yang makan ini uangnya halal atau tidak. Dan tidak mungkin kami nanya setiap konsumen, kamu halal nggak uangnya? Kan nggak mungkin. Dia belanja selesai, masuk uang itu. Bercampur baurlah pendapatan kami antara yang haram sama yang halal, kalau memang dia dari yang haram. Zakat mensucikan itu. Dia seperti sumbatan saluran air. Kalau ada sumbatannya, sumbatan itu diangkat. Zakat itu mensucikan, mengangkat sumbatan sehingga lebih lancar rezeki itu. Jadi sangat ringan, setahun sekali bagi yang mampu, dan syaratnya dia harus nisabnya itu bertahan selama 1 tahun. Kalau sama 18 ke atas, 85 gram emas ke atas, baru keluar zakatnya 2,5%. Oleh karena itu saya sering sampaikan kepada jemaah-jemaah sekalian, kaum muslimin yang saya temuin atau saya sampaikan dalam pengajian, ingat, zakat itu setahun sekali dan itu harus ada syaratnya. Oleh karena itu, kita fokus memang menyelesaikan zakat ini, tapi jangan samakan zakat dengan sedekah. Sedekah tiap hari kita disuruh keluarkan. Tidak ada syarat 1 tahun, tidak ada nisab 85 gram emas, kadar minimalnya, tidak ada juga persentase 2,5%. Antum punya uang 10 miliar, mau disedekahin semua silahkan. Tapi setiap hari, sedekah fungsinya memperbanyak harta. Beda fungsi. Zakat mensucikan, kalau ini sedekah memperbanyak harta. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat, yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang sedekah, yang satu mengatakan, binasakan orang yang bakhil atau pelit. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan binasakan hartanya, maksudnya binasakan orang yang pelit adalah binasakan jiwanya dan hartanya. Malaikat itu mendoakan seperti itu. Jadi zakat itu ringan sekali. Yang keempat, puasa Ramadan. Setahun sekali. 12 bulan waktu kita hidup dalam 1 tahun. 11 bulan Bapak Ibu bebas makan, minum, yang penting halal. Puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, puasa hari Arafah, itu kan puasa Taswa dan Asyura 9 dan 10 Muharram sunnah. Artinya Bapak Ibu kerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi yang wajib adalah Ramadan. Artinya 11 bulan kita nggak wajib berpuasa. Kecuali orang yang punya nazar dan berhasil. Dia bilang, kalau saya sembuh dari penyakit ini, kalau saya berhasil proyek ini, saya akan puasa 3 hari. Lalu Allah mudahkan dia untuk itu, maka dia wajib membayarnya. Tapi kalau tidak ada ini, 11 bulan dia tidak perlu puasa. Bukan kewajiban maksudnya. Hanya Ramadan saja. 11 bulan ini kita makan yang panas, yang dingin, yang asam, yang manis, macam-macam. Ini kalau badan kita robot, Bapak Ibu sekalian, bisa rusak ini. Butuh istirahat. Ramadan itu masa istirahat. Kalau mobil itu diservis. Makanya kita kalau tiba Idul Fitri, sudah sebulan puasa, pas kita berkunjung silaturahim keluarga, baru makan sedikit ketupat, sedikit opor ayam, sudah kenyang. Karena memang perut kita, usus kita sudah kembali normal. Itu fungsi Ramadan, selain dia ibadah. Setahun sekali. Apanya yang berat? Plus lagi haji yang kita kerjakan seperti sekarang. Hanya sekali seumur hidup wajibnya. Sisanya haji yang kedua, haji yang ketiga, haji yang ke-10, itu hukumnya sudah sunnah. Walaupun keutamaan tidak didapatkan. Tapi wajib sekali. Itu sekali seumur hidup. Artinya kalau ada orang yang tidak mampu sampai seumur hidup, maka itu dia tidak wajib. Walaupun saya sering sampaikan kepada jemaah sekalian, khusus masalah zakat sama haji ini, tanda kutip ya di sini ya, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala.
bahasa di sini bagi yang mampu, jangan dijadikan sebagai pegangan, oh selama saya tidak mampu nggak usah saya pikirkan. Tidak, tapi harus kita berpikir kapan dari mustahik, orang yang layak menerima zakat, pindah kepada muzaki, menjadi orang yang keluarkan zakat. Kalau selama ini kita cuma tonton orang pergi haji, bus-bus lewat di depan rumah kita, atau kita dengar di berita, sekarang kita yang mengerjakannya gitu. Bagaimana kita ubah itu dengan niat kita dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Yang saya ingin beratkan sebenarnya teman-teman sekalian, ternyata Islam itu mudah sekali. Ibadah pun yang kita diperintahkan, itu mudah. Jadi sudah diciptakan di sini memang untuk ibadah, dan ibadah Allah mudahkan. Pernah ada satu orang, belum masuk Islam ini, dia datang ke masjid Nabi SAW dan dia berkata begini, siapa di antara kalian Muhammad? Nabi Muhammad SAW waktu itu lagi muttaki, siku kanan beliau ditaruh di lantai masjid, kemudian kaki beliau agak ngelonjor, duduk santai dengan para sahabat. Lalu beliau mengatakan, orang ini mengatakan, saya ingin bertanya kepadamu, ya, boleh? Kata Nabi SAW, silakan. Dia mengatakan, orang itu bilang, ya, ini belum masuk Islam dia. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Yang buat langit seperti ini tinggi, luas ini siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung di atas bumi itu? Kata Nabi SAW, Allah. Maka orang ini belum masuk Islam ya. Dia mengatakan sebuah kata-kata teman-teman sekalian yang membuat Nabi SAW dari duduk santai tadi, itu langsung duduk serius. Karena memang perkataannya luar biasa. Dia mengatakan, wahai Muhammad, saya bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutusmu kepada kami sebagai utusannya? Maka Nabi SAW lagi santai langsung duduk. Karena ini luar biasa. Diajak bersumpah atas nama Allah. Benarkah kau ini utusan Allah? Kata Nabi SAW dengan tenang, iya. Orang ini bilang lagi begini, saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada engkau untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 waktu dalam sehari? Kata Nabi SAW, iya. Saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada orang-orang kaya kami untuk mengeluarkan zakat harta mereka diberikan kepada orang-orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami puasa Ramadan sebulan penuh dalam 1 tahun? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini bilang lagi, hai Muhammad, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup kami, yang wajib ini, ke Baitullah di Ka'bah, ke Mekah di Ka'bah? Maksudnya mengunjungi Ka'bah? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, kalau saya mengerjakan ini, rukun Islam ini, apa yang saya dapatkan? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Orang ini langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Setelah dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan tidak akan kurangi. Lalu dia keluar dari masjid. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau lihat penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Begitu mudahnya ibadah. Ibadah ini adalah hal-hal yang wajib yang Allah bebankan kepada kita. Dan juga punya kenikmatan. Sekarang, kemarin contoh misalnya teman-teman sekalian ya, betul memang kita sudah keluarin uang misalnya dalam biaya perjalanan kita. Tapi selama kita kerjakan ibadah ini, dari kemarin kita di pesawat, telat pun kemarin penerbangan, kita ada di lounge, makan, AC, minum, kamar mandi bagus, semuanya oke. Menunggu berapa jam pun gak ada masalah, kecuali kita diterik matahari, kita sudah setengah mati, itu pun ada pahalanya lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sedang mau ibadah, perjalanan. Kemudian kita juga masuk ke pesawat, sama, walaupun 8 jam 40 menit atau hampir 9 jam perjalanan ke Jeddah, sama di AC, duduk, kamar mandi ada, makanan ada, minuman ada, dilayani. Allah mudahkan. Masuk lagi ke Mekah, kemarin memang kita menunggu di bandara, tapi tetap juga bus kita ada AC-nya, kita nyaman. Sampai akhirnya kita tiba di hotel ini yang Allah sudah pilihkan tentunya, kuasa Allah SWT, dan Alhamdulillah kita dapat kamar yang cocok, yang cukup, Alhamdulillah, sebagai fasilitas hotel transit saja, tapi dia berbintang 5 hotel ini.
Sedikit berjalan iya, tapi jalan kaki kita setiap langkah ke masjid dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, semua langkah yang dilakukan ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah mengampuni dosa. Riwayat lain, satu langkah dicatatkan satu pahala. Juga kata Nabi SAW, Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, apakah kau tahu apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat di langit sana? Kata Nabi SAW, iya. Tentang masalah peninggian derajat dan pengampunan dosa. Dan itu banyak didapati dengan langkah-langkah yang menuju ke masjid. Serta berwudu di waktu-waktu yang tidak disenangi. Kayak misalnya orang kalau mau tidur malam hari berwudu, atau pada saat batal wudu, wudu lagi. Contohnya. Jadi sebenarnya sangat mudah gitu. Tidak ada yang berat. Kita masuk umroh kemarin. Apanya yang susah teman-teman sekalian? Badan kita sehat, kita tawaf, pemandangan yang indah, kita bisa lihat Ka'bah, kita bisa memanjatkan hajat kita, Allah kabulkan. Kita sholat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam, jalan di sa'i dengan AC yang luar biasa, sejuk, sampai selesai semuanya. Sedikit mungkin pegal kaki, tapi segar badan, sehat, tidak ada sesuatu yang beban gitu. Selesai semua alhamdulillah, kita juga kembali tahallul. Sekarang kita makan, minum, Allah kasih tempat tidur, istirahat, tinggal tunggu haji. Nanti haji juga Bapak-Ibu akan lihat sangat mudah. Di Mina kita di kemah ber-AC, makan, minum, memperbanyak zikir kepada Allah, mungkin mendengarkan pengajian. Habis itu kita hari Arafah juga sama, pindah ke kemah juga AC. Di Muzdalifah kita lewat, kemudian kita selesaikan ibadah haji kita, kembali ke hotel ini nanti tanggal 10 Zulhijjah hari raya, kita mandi-mandi bersih-bersih, kemudian setelah itu kita kembali lagi ke Mina, tinggal 3 hari dengan baju biasa. Sama di AC, tidak akan kurang makanan dan minuman, sejuk udara. Kita pun jumrah, maktab kita 111, keluar sudah langsung pintu jumrah, jalan kaki depan mata. Maktab yang paling dekat dengan jumrah 111, ini depan yang kita Allah kasih ini. Allah mudahin. 112 yang kemarin tuh mundur sedikit. Ini Allah mudahin ditawarin 111, kita pindah ke 111 itu. Depan mata. Jumrah kecil sedang besar. Itu aja hari itu. 3 hari kita buat. 4 hari. Ya tapi 3 harinya hari tasyrik kita kerjakan. Ya. 1 kali saja, 3 kali lontar. Mungkin anggaplah 1 jam selesai atau setengah jam selesai. Pulang kita kembali ke kemah. Aktivitasnya berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, mungkin dengarkan pengajian kita, diskusi agama, berdoa. Tanggal 13 selesai haji, pulang dibersihkan dari semua dosa. Pulang dijamin dapat tiket surga. Pulang dijamin dapat rezeki. Apanya yang berat ini?